Selamat sore dan selamat bergabung dengan pembelajaran pada hari ini dengan materi teknologi IoT. Perkenalkan, nama saya Bapak M. Darsono, dosen Teknik Elektro dari Universitas Dharma Persada, yang akan menyampaikan pertemuan sesi ke-9 ini kaitannya dengan dasar perancangan sistem IoT. Sebagai bahan pengantar, perlu diketahui pembelajaran tentang sistem perancangan ini adalah kaitannya sebagai pelaksanaan proyek, di mana pada materi ini memberikan suatu tujuan agar mahasiswa memperoleh dan bisa mempelajari dan menerapkan konsep dasar sistem IoT melalui proses perancangan dan implementasi perangkat yang mampu mengumpulkan, mengirim, serta menampilkan data secara real time. Di dalam proyek ini dilakukan tahapan-tahapan penting seperti perancangan sistem, pemilihan komponen, perangkat keras atau hardware, pemrograman microcontroller, serta integrasi dengan platform IoT untuk pengolahan dan visualisasi data. Dan selain hal tujuan tersebut, kegiatan tentang dasar perancangan IoT ini yaitu untuk melatih kemampuan yaitu dalam hal analisis, desain sistem, serta penguasaan teknologi jaringan dan sensor yang merupakan aspek utama di dalam pengembangan sistem berbasis IoT. Dengan memahami proses perancangan dan implementasi secara menyeluruh, diharapkan peserta proyek dapat mengembangkan solusi inovatif dan relevan dengan kebutuhan di dunia nyata. Dasar perancangan sistem IoT sebagai dasar dari suatu perancangan, maka perlu pembekalan utama yaitu sistem di dalam sistem IoT yaitu menyangkut serangkaian konsep. Ada komponen dan tahapan yang digunakan untuk membangun sistem yang mampu menghubungkan perangkat fisik, dalam hal ini sensor, actuator, dan lain sebagainya, ke internet dengan dapat saling berkomunikasi dan berbagi data secara otomatis. Next. Konsep dasar dari IoT, jadi IoT adalah sistem yang menghubungkan objek fisik ke internet sehingga objek tersebut dapat pertama mengumpulkan data dari lingkungan melalui sensor, mengirim data ke sistem pusat atau cloud, menerima perintah, dalam hal ini melalui actuator atau sistem kontrol, bekerja secara otomatis dengan sedikit atau tanpa campur tangan manusia. Next. Dan untuk mendukung dari suatu perancangan sistem IoT ini, ada hal yang perlu diketahui tentang komponen utama di dalam membangun sistem, yaitu ada bagian komponen antara lain ada sensor, actuator, microcontroller, konektivitas, serta cloud, di mana masing-masing memiliki fungsi seperti yang telah disebutkan tadi. Next. Secara arsitektur umum dari suatu sistem IoT yaitu meliputi percepatan layer atau lapisan persepsi, percepatan, berisi sensor dan aktuator untuk mendeteksi fenomena fisik. Kemudian yang kedua, network layer, lapisan jaringan, yaitu mengirimkan data dari sensor ke server atau cloud menggunakan Wi-Fi, GSM, LoRa, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adanya application layer, lapisan aplikasi, yaitu menyediakan layanan dan antarmuka atau interface pengguna, yaitu seperti monitor atau monitoring, analisis, kontrol. Next. Dan
langkah atau tahapan dalam suatu perancangan sistem IoT meliputi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahapan identifikasi masalah dan tujuan. Yang kedua, pemilihan sensor dan aktuator, pemilihan microcontroller. Keempat, desain, konektivitas. Empat, pengetahuan dan pengiriman data. Kemudian penyimpanan dan analisis data. Kemudian ketujuh yaitu signifikan kontrol, ya, pemilihan signifikan kontrol, kemudian pengidentifikasian dan kalibrasi. Kalibrasi. Next. Contoh implementasi dari suatu sistem IoT pada ISP32 kamera, Wi-Fi kontrol kamera. Jadi suatu implementasi dari sistem IoT di sini adalah yang paling umum adalah ISP32 cam Wi-Fi kontrol kamera digunakan untuk melakukan sensor, yaitu di mana elemennya terdiri dari sensor yaitu kamera OV2640 untuk menangkap gambar, microcontroller dengan menggunakan ISP mengolah dan mengirim data, konektivitasnya menggunakan Wi-Fi guna untuk akses dan streaming. Kemudian yang terakhir yaitu cloud atau aplikasi. Pengguna dapat melihat hasil kamera melalui web browsers. Next. Sebagai prinsip dasar dari suatu desain atau rancangan yang baik, maka ada syarat-syarat yang harus terpenuhi. Antara lain, pertama, efisiensi daya guna mode hemat energi. Keamanan data. Di sini menyangkut enkripsi data dan autentikasi perangkat. Reliabilitas sistem harus tetap berjalan walau koneksi terputus sementara. Skalabilitas memudahkan dikembangkan jika jumlah perangkatnya bertambah. User friendly yaitu interface yang mudah digunakan oleh pengguna akhir. Next. Nah, sebagai gambaran langkah dari suatu rancangan suatu sistem IoT secara diagram, alurnya mulai dari sensor dan adanya kerja aktuator, kemudian masuk ke proses microcontroller untuk dilakukan pengambilan datanya, kemudian pada layer transport di sini ada jaringan bisa melalui internet, Wi-Fi, GSM dan lainnya. Kemudian tentang aplikasi layanan yaitu kaitannya GUI yaitu melalui web atau website. Penjelasan blok diagram rancangan sistem IoT secara umum yang tadi urut-urutannya ada sensor, aktuator, ada microcontroller atau nodes yang masing-masing fungsi sesuai dengan yang dibacakan tadi. Lanjut. Berikutnya penjelasan blok dari diagram tadi rancangannya kaitannya dengan jaringan, yaitu di mana jaringan ini atau komunikasi menghubungkan microcontroller dengan server atau cloud, di mana jenisnya bisa melalui Wi-Fi, GSM atau 4G atau 5G ya untuk jaringan wireless. Kemudian ada protokol umum yaitu menggunakan HTTP, MQTT atau WebSockets. Berikutnya adalah kaitan penjelasan fungsi dan peran cloud atau server IoT, yaitu di mana fungsi dari cloud atau server IoT ini tempat penyimpanan dan proses data dari perangkat IoT dengan platform gratis seperti ThingSpeak, kemudian Blinks, ada Fruits, IQ.io, Firebase, platform industri seperti AWS IoT, Azure IoT Hub, Google Cloud IoT, menyediakan dashboards, monitoring, dan IP untuk integrasi. Yang kelima yaitu penggunaan atau interface, yaitu media untuk menggunakan interface dengan menggunakan sistem itu, yaitu seperti web dashboard, menampilkan data sensor secara real time, mobile application untuk kontrol jarak jauh, misal menyalakan kamera, mematikan lampu, dan lain-lain.
dapat menggunakan platform seperti Blinks, MIT, Application Inventory, dan yang lainnya. Next. Terima kasih, demikian informasi penjelasan tentang dasar perancangan sistem IoT yang kami sampaikan untuk saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.